Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita memuji Allah dan mensyukuri nikmat-Nya karena Allah senantiasa memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang selalu kita syukuri adalah Allah memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, berbagai macam ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian untuk mengisi pada malam hari ini, sebelum kita melaksanakan tarawih, saya mengambil firman Allah, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabat hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan kami, kata Allah, pasti menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dalam ayat ini yang menjadi pembahasan yang terkandung di dalam ayat ini, yaitu ada ujian, ada cobaan, dan ada musibah, dan juga ada azab. Yang keempat masalah ini atau yang ketiga masalah ini terjadi pada orang-orang yang beriman, yaitu ujian, cobaan, dan musibah.
Ini pasti terjadi pada orang beriman. Jadi siapa yang mengatakan beriman kepada Allah, maka pasti terjadi pada dirinya, apakah dia ujian, cobaan atau musibah. Dan secara hakikat tidak ada azab yang ditimpakan kepada orang-orang yang beriman. Azab itu hanya ditimpakan kepada orang-orang kafir. Jadi yang terjadi pada orang beriman hanya ujian, cobaan dan musibah. Maka kita biasa mendengar si fulan diuji oleh Allah, si fulan dicoba oleh Allah, si fulan mendapatkan musibah dari Allah. Maka pertanyaannya, apa perbedaan ujian, cobaan dan musibah? Maka ini menjadi pembahasan para ulama kita. Sebenarnya secara umum, ketika perkara ini tidak ada perbedaan secara umum. Akan tetapi nanti ada sedikit perbedaan. Ujian dan cobaan itu tidak ada perbedaan sama sekali. Ujian dialah cobaan, cobaan dialah ujian. Walaupun ada yang memisahkan antara ujian dan cobaan. Ujian adalah perkara yang baik-baik. Cobaan adalah perkara yang buruk-buruk. Tetapi secara pembahasan di dalam ayat itu tidak bisa dipisahkan antara ujian dan cobaan. Dan ini pasti terjadi pada orang yang beriman. Siapa yang mengatakan dirinya beriman, maka pasti mendapatkan apakah dia ujian, cobaan atau musibah. Karena disebutkan di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyatruku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dibiarkan hanya berkata kami telah beriman, sementara mereka belum diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim wa la ya'lamanna alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka supaya kami mengetahui orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, dan orang yang dusta. Maka di sini menunjukkan orang yang mengatakan dirinya beriman maka pasti mendapatkan di antara tiga perkara tersebut. Apa tujuannya? Ujian dan cobaan dan juga musibah sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayang Allah.
bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka ujian dan cobaan di antara tujuan Allah memberikan ujian dan cobaan untuk membuktikan siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya dusta. Dan juga tujuan yang lain adalah untuk meningkatkan keimanan seseorang. Jadi sebenarnya ketika diberikan ujian dan cobaan, itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Maka disebutkan apa ujian dan cobaan itu, disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Maka dalam ayat ini dia ujian sekaligus dia cobaan. Dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Ayat lain mengatakan, wa balawnahum bil hasanat was sayyi'at la'allahum yarji'un. Dan kami coba mereka yang baik-baik dan yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Maka di antara tujuan kenapa Allah menguji hambanya, kenapa Allah mencoba hambanya, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi ujian dan cobaan itu kadang diberikan bentuknya perkara yang baik, kadang perkara yang tidak baik. Itulah dia cobaan dan ujian. Kemudian ada musibah. Di sini ada sedikit perbedaan di antara ujian dan cobaan. Bahwa musibah itu pastilah perkara atau sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak disenangi. Karena tidak ada orang mengatakan orang mendapatkan harta yang banyak berarti dia sedang mendapatkan musibah. Tidak ada. Tapi kalau orang yang mendapatkan harta yang banyak, bisa saja menjadi orang itu sedang diuji. Apakah dia bisa mensyukuri nikmat dengan harta tersebut? Dan bisa juga sebagai cobaan. Orang diberikan kekayaan bisa menjadi cobaan. Apakah dia bisa mensyukuri nikmat harta yang diberikan? Tetapi musibah itu pasti perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang dibenci, perkara-perkara yang tidak disukai. Dan juga musibah disebutkan bahwa kenapa diberi musibah, kenapa terjadi musibah kepada seseorang, itu merupakan teguran dari Allah. Dia ditegur oleh Allah.
dan juga hukuman karena banyak melakukan pelanggaran, maksiat dan dosa-dosa. Itu hukuman supaya dia bisa kembali. Ar-raja, maka disebutkan dalam ayat alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang ketika mendapatkan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Apa maknanya? Mereka menyesali dirinya, mereka menyadari bahwa dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita melihat kejadian ketika orang ditimpa musibah, apa yang muncul pada diri mereka? Mereka menyesali dirinya, berdoa kepada Allah, dan dia menyadari bahwa kenapa musibah terjadi karena banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Maka disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja kebaikan yang kamu peroleh adalah dari Allah. Jadi kebaikan itu dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpa kamu, maka itu dari dirimu sendiri. Jadi kebaikan di sini, kalau kebaikan datangnya dari Allah, kalau musibah dari dirimu sendiri, karena banyak melakukan pelanggaran, maksiat dan dosa. Maka ini teguran dari Allah. Maka di sini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Kenapa? Karena dia diberi teguran supaya dia kembali bertobat dari kesalahan-kesalahannya, sehingga dia bertobat kepada Allah dan akhirnya diampuni dosanya. Nanti di akhirat tidak ada lagi kesalahan-kesalahannya karena dia bertobat kepada Allah, karena dia diberi teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk kesayang Allah. Maka orang yang dibiarkan dalam kemaksiatannya tidak ada teguran, itu menandakan bahwa Allah tidak menyayangi. Maka orang yang diberikan musibah, maka ketahuilah bahwa Allah menyayangi, supaya tidak terlarut di dalam kesalahan, dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, adapun azab, maka itu diberikan kepada orang-orang kafir. Maka orang kafir, apa yang didapatkan orang kafir itu pasti azab. Bukan ujian, bukan cobaan, bukan musibah, tapi azab. Apakah dia mendapatkan perkara yang buruk, maka itu pasti azab. Dia diazab oleh Allah karena kekafirannya. Bahkan apabila mendapatkan perkara yang baik, itu sebenarnya hakikatnya azab. Karena diberikan
perkara yang baik, kelapangan, kekayaan dan seterusnya, kesenangan, supaya dia terus menerus di dalam kekafirannya. Maka akhirnya nanti di akhirat maka bertambah besar azab yang dia dapatkan. Maka kembali bahwa ketika kita diberikan ujian, cobaan dan musibah, maka itu bukanlah perkara yang tidak baik. Kadang-kadang orang ketika diberikan kelapangan, kecukupan, dia tenang-tenang saja. Tetapi ketika diberikan perkara yang kesempitan, sakit dan seterusnya, maka dia tidak sabar, banyak mengeluh dan seterusnya. Maka ini perlu dipahami bahwa apa yang terjadi pada seseorang orang yang beriman itu semuanya adalah kebaikan. Tidak ada yang tidak baik. Maka ketika kita memahami perkara ini, apapun yang terjadi pada diri kita, maka kita akan menganggap bahwa itu adalah semuanya perkara yang baik. Maka sebagai penutup, apa yang disebutkan bahwa semua yang terjadi pada orang beriman, apakah dia ujian, musibah dan cobaan, itu adalah semuanya baik. Di dalam hadis Suaid riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, hadis ini sering kita mendengarkan. Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin. Ana amrahu kullahu khair, semua urusannya, semua perkaranya adalah baik, tidak ada yang jelek. Semua urusan perkara orang beriman semuanya baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang demikian itu kecuali kepada orang beriman, kepada orang mukmin. Tidak ada. Kepada orang kafir tidak ada seperti ini. Bahkan sebaliknya, apa yang didapatkan orang kafir, apakah kebaikan dan keburukan, itu semuanya tidak baik. Tetapi orang beriman, segala apa yang didapatkan itu adalah baik. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Apabila dia mendapatkan kelapangan, kebaikan, kesehatan, maka dia bersyukur, fakana khairan lah, maka dia baik. Wa in asabathu sarra sabara, apabila ditimpa kepadanya perkara yang buruk, yang tidak menyenangkan, kesempitan, sakit dan seterusnya, dia bersabar. Fakana khairan lah, dan itu baik baginya. Dari jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami perkara ini, maka inilah yang menjadikan kita merasakan ketenangan di dalam hidup. Karena apa yang menjadikan kita risau di dalam kehidupan ini, ketika kita ditimpa perkara-perkara yang tidak menyenangkan, maka siapa yang diberikan kelapangan, dia mensyukuri, maka itu perkara yang baik.
Dan juga siapa yang diberikan ditimpa musibah, perkara yang tidak menyenangkan, dia bersabar dan itu adalah kebaikan. Maka inilah mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk bagaimana supaya kita menjalani hidup ini tidak banyak mengeluh, tidak banyak protes. Karena banyak orang ketika diberikan cobaan, musibah, ini dan itu dan seterusnya, kadang orang tidak sabar, banyak mengeluh, bahkan sampai bisa menyalahkan takdir Allah yang didapatkan. Padahal itu semuanya adalah perkara yang baik yang diinginkan oleh Allah kepada hambanya. Nah, demikian. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.